Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fatia Zahra dari Stikes Borneo Lestari. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan mengulik hasil review artikel konseptual yang telah saya buat. Artikel ini saya buat berdasarkan landasan literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Karena tidak dapat melakukan penelitian secara langsung, maka pengembangan ide berdasarkan gagasan-gagasan artikel yang masih digunakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat artikel konseptual adalah ide dan gagasan yang tepat. Nah, dua hal tersebut harus diperhatikan agar dalam membuat artikel konseptual tidak seperti artikel asal-asalan. Sebelum menulis artikel konseptual, kita terlebih dahulu membuat perencanaan penulisan artikel, yaitu mempelajari konteks unsur karya ilmiah yang terdiri dari isi, sistematika, dan bahasa. Selanjutnya, mengkonsep materi yang akan kita bahas dengan menentukan topik, pembatas teori, dan pembatas empiris. Lalu kita buat kerangka artikel yang akan dibahas seperti yang telah saya buat. Bahasa yang digunakan dalam artikel konseptual adalah bahasa baku, yaitu bahasa yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya pada kata terapi dan herbal. Lalu, apa saja sih struktur artikel konseptual itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah judul. Judul memiliki ciri singkat, jelas, dan mengidentifikasi masalah atau isi. Judul harus mengandung unsur-unsur permasalahan yang akan dibahas, seperti artikel yang telah saya buat dengan judul Daun Sirih untuk Kesehatan Kewanitaan. Judul tersebut akan membahas manfaat air rebusan daun sirih untuk kesehatan kewanitaan. Yang kedua, ada penamaan penulis. Penamaan penulis harus diikuti dengan gelar, nama lembaga bekerja atau bersekolah, contohnya seperti yang saya buat ini. Ada nama, prodi, nama kampus, dan email penulis. Yang ketiga, abstrak. Pengembangan paragraf terdapat pada abstrak. Tujuan dibuatnya abstrak agar pembaca memperoleh gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas dalam artikel. Bagian abstrak singkat tidak melebihi 3/4 halaman atau maksimal 500 kata, menggambarkan keseluruhan isi dan disertai dengan 3-5 kata kunci. Contohnya seperti artikel yang saya buat terdiri dari 173 kata dan 3 kata kunci. Yang keempat, ada pendahuluan. Bagian ini berisi pembahasan ruang lingkup masalah. Pembahasan dapat dilakukan dari perspektif teoritis, empiris, dan prediksi-prediksi logis. Jadi, pada bagian pendahuluan akan disuguhkan hal-hal yang akan dibahas dalam artikel. Di bagian pendahuluan akan ada latar belakang yang akan dijadikan titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai artikel yang akan dibahas. Pada latar belakang yang telah saya buat terdiri dari 6 paragraf. Lalu ada rumusan masalah, yaitu merupakan masalah yang akan diulik dalam artikel. Selanjutnya ada tujuan yang bertujuan untuk menyelesaikan akar dari masalah. Yang kelima ada isi atau pembahasan. Bagian isi lainnya berisi kuparan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Pada bagian isi juga akan banyak kutipan loh. Kutipan tidak boleh terlalu panjang agar tidak terlihat seperti diktat dan harus menjauhi sifat tertutup, dalam artian harus bersifat logis, runtut, kritis, argumentatif, dan analitik. Yang keenam, ada penutup. Penutup ada 2 ya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi kesimpulan dari pembahasan setiap masalah pada bagian pembahasan atau diskusi. Nah, biasanya juga penulis akan menyatakan saran-saran atau pemberian alternatif. Yang ketujuh ada daftar pustaka, yang biasanya dituliskan dalam daftar pustaka yaitu nama penulis, tahun penerbitan, judul, kota tempat penerbitan, dan nama penerbit. Contohnya seperti pada artikel yang telah saya buat.
Sekian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.